Para pengusaha bis tanah air berlomba-lomba melebarkan usahanya menjadi yang terbaik di mata pelanggannya. Itulah tujuan akhir yang mereka capai. Tapi entah mengapa mereka seakan tak pernah puas dengan hasil yang diraihnya, hingga kiprah usaha barunya itu harus digelutinya demi menggenjot pendapatan mereka. Kegagalan dan kesuksesan pun ikut menghantui di depan mata mereka. Seperti kegagalan para pengusaha bis pariwisata yang gagal menukangi bis regular akap, dan begitu juga sebaliknya dengan gagalnya bis akap bermain di bis pariwisata. Berikut kami rangkum 4 bis pariwisata yang gagal menjadi bis akap atau gagalnya bis akap menjadi bis pariwisata. 4. PO Sinar Jaya. Bis yang bermarkas di Kalimalang, Cibitung, Cikarang Barat ini banyak malang melintang di bis AKDP dan antar kota antar provinsi. Sebagai raja trayek menuju Jawa Tengah, kiprahnya menekuni bis pariwisata terbilang pernah sukses ditekuninya. Sebelum armada pariwisata Starbus bergabung di Sinar Jaya Group, PO Sinar Jaya lah yang pertama kali membentangkan sayapnya menjadi bis pariwisata dan juga melayani jemputan karyawan serta tetap menukangi AKDP dengan trayek Bekasi Bogor serta antar kota antar provinsi menuju Jawa Tengah. Kiprah Sinar Jaya berbaju pariwisata dengan melayani jemputan karyawan di wilayah kawasan industri Egypt dan Jababeka Cikarang waktu itu bersaing dengan bis Hiba Utama. Pelanggan terbesar Sinar Jaya untuk antar jemput karyawan pada waktu itu PT Matel Indonesia yang berlokasi di kawasan industri Jababeka 1 dan 2 Cikarang, Bekasi. Akhirnya, sekitar tahun 2000-an PO Sinar Jaya sebagai bis divisi pariwisata harus digantikan oleh Sinar Jaya Langgeng Utama atau orang menyingkatnya Sijalu yang sekarang lebih populer dengan Starbus. Bus berlivery 8 bintang berbaris ini kini telah fokus sebagai bis piknik di lingkungan Sinar Jaya Group dan telah menggantikan sang kakak yaitu PO Sinar Jaya di divisi pariwisata. PO Sinar Jaya kini lebih fokus hanya melayani bis AKDP dan antar kota antar provinsi. 3. PO Brilian. Menyebut sejarah sleeper bus di Indonesia belum komplit rasanya jika belum membahas armada dari PO Brilian. Pasalnya perusahaan otobus asal Banyumas, Jawa Tengah itulah pencetus pertama di tanah air sebagai sleeper bus. Kehadirannya pada bulan Juli 2016 menjadi perhatian banyak pihak yang penasaran. Maklum, sleeper bus belum pernah ada di Indonesia. Bahkan di kaca depan bis Brilian terpampang besar tulisan Indonesian First Sleeper Bus. Bis tersebut mengandalkan sasis Hino RK 260 buatan 2013 berbalut bodi Jetbus 2 Plus dari Adiputro. Saat itu fasilitas yang ditawarkan diantaranya 20 tempat tidur berukuran 185 x 85 cm dengan bantal dan selimut yang tersusun atas bawah. Penumpang pun tidak diperkenankan memakai alas kaki selama di dalam bis. Saat itu, bis Brilian sendiri memiliki rute Jakarta Wonosobo melalui Purwokerto, Purbalingga, dan Banjarnegara.
Hal ini membuat okupansi sleeper bis tersebut terlalu penuh. Sayangnya, kisah manis tersebut tak berumur lama. Tak sampai setahun, bis tersebut berhenti beroperasi. Alasan perizinan dan keselamatan menjadi ganjalannya. Dikutip berbagai sumber, bis tersebut sebenarnya merupakan armada bekas yang dimodifikasi. Izin awalnya berkonfigurasi bangku standar, izin trayeknya pun tak ada karena statusnya yang merupakan angkutan pariwisata. Meski layanan dengan bis tersebut berhenti beroperasi, PO Briliant sendiri tetap ada sebagai penyedia bis pariwisata, tentu dengan konfigurasi jok bis normal. 2. PO Senja Surnambe. Bis asal Jepara, Jawa Tengah ini telah lama menghilang di bis malam akap. Bis yang didirikan pada tahun 1990 ini awal berdirinya membuka trayek Jakarta-Jepara dengan kelas bis premiumnya. Bertahun-tahun pengabdian di bis malam akap, akhirnya pada tahun 2011 PO Senja Furnindo pamit mundur dari perhelatan bis malam akap dan berfokus ke bis pariwisata saja. Bis Jepara ini kini nyaman menukangi angkutan wisata yang didukung oleh staf dan karyawan yang berpengalaman. 1. PO Blue Star. Didirikan di Jakarta pada tahun 2004, PO Blue Star merupakan anak perusahaan dari Safari Group asal Salatiga, Jawa Tengah. Kiprah berdirinya sebagai bis piknik pada kala itu, Blue Star ingin sekali melebarkan usahanya. Alhasil pada tahun 2006 PO Blue Star membuka trayek malam akap regulernya dengan jurusan Jakarta-Solo. Entah permasalahan apa, PO Blue Star menukangi bis malam akap tidak berlangsung lama. Akhirnya, PO Blue Star menyudahi bis malam akapnya sehingga trayek bis malam tersebut kembali dilanjutkan menggunakan nama PO Royal Safari. PO Royal Safari juga merupakan bagian dari Safari Group. Bis Royal Safari mempunyai kesamaan logo dengan Blue Star dan bis Taruna. Berbeda dengan saudara kandungnya yaitu PO Safari Lux yang hanya bertuliskan nama Safari berhuruf besar di bodi bisnya. Walau dulu gagal menjadi bis reguler malam akap, tetapi kini eksistensi dan nama besar Blue Star di Jabodetabek sebagai penyelenggara bis piknik sudah tak diragukan lagi, sehingga PO Blue Star menjadi bis pariwisata favorit saat ini. Demikianlah bis pariwisata yang gagal menjadi bis akap atau gagalnya bis akap menjadi bis pariwisata menurut versi HR Project. Bila video kurang lengkap, silakan sobat tambahkan dan ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.